Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Sabtu, 12 Agustus 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur pagi ini, diberikan napas yang luar biasa, hidup yang segar. Kami mengucap syukur padamu hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini akan baca firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat pada Mazmur 89 ayat 1-8. Mazmur 89 ayat 1-18. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan. Orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorga. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah kasih setia Tuhan. Banyak alasan yang membuat seorang mengeluh dalam hidupnya. Keluhan karena kondisi ekonomi, sakit, penyakit, kedukaan, dan lain-lain. Mengeluh adalah hal yang manusiawi, tetapi menjadi tidak wajar jika keluhan itu tidak teratasi. Akibatnya, keluhan tersebut justru memunculkan masalah yang lain. Mazmur 89 ini mulai dengan nyanyian pujian akan kasih setia Tuhan. Walau sesungguhnya banyak hal yang harusnya dikeluhkan dalam kehidupannya, kesetiaan Tuhan merupakan pokok penting pada Mazmur ini. Sehingga diungkapkan beberapa kali pada ayat yang 1, ayat kedua, ayat kelima, ayat ke-8. Pemazmur menguraikan bagaimana Tuhan pernah berjanji menyatakan kasih setianya kepada Daud yang telah Tuhan pilih sebagai raja atas umatnya. Pemazmur meyakini bahwa kasih setia Tuhan dapat diandalkan. Sebab Dialah penguasa yang perkasa dan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Hal itu telah nyata dalam konsistensi Tuhan dalam menundukkan alam ciptaan, termasuk di dalamnya kuasa-kuasa yang hendak melawan Tuhan. Dia, Tuhan yang setia dan sanggup menjamin kesetiaan dengan kemahakuasaannya. Firman Tuhan ini mengajak kita melihat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan.
walau silih berganti suka duka kehidupan yang kita jalani. Kasih setianya tidak akan pernah dibatalkan sejauh kita bersedia mempercayainya. Di dalam Kristus, kasih perjanjiannya telah disempurnakan. Bila kita pernah merasa bahwa Tuhan tidak menyatakan kasih setianya, itu disebabkan karena keluhan-keluhan yang tak teratasi. Karena itu, naikkanlah pujian syukur kepadanya. Ubahlah keluhan-keluhan kita menjadi ucapan syukur. Kasih Kristus kepada kita adalah alasan yang harusnya membuat kita selalu bersyukur. Jadi, daripada mengeluh, lebih baik bersyukur. Itu yang jauh lebih dibutuhkan jiwa kita untuk tetap teguh menjalani hidup dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu luar biasa. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.